Penyakit pada tanaman porang itu ada bermacam-macam ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekedar teman-teman, dokumentasi dari kebun kami sendiri yang akan kami bagikan kepada teman-teman semuanya, khususnya tentang macam-macam penyakit porang. Dan di sini kami tidak akan menyebutkan nama penyakit dan solusinya. Di konten kali ini kami hanya menunjukkan kepada teman-teman, baik dari mulai yang senior, nanti mohon untuk memberikan komentar di video kali ini, nama penyakitnya di menit ini tuh apa. Tapi bagi para pemula maupun yang akan memulai budidaya porang, kami bermaksud menunjukkan video ini dengan tujuan dalam kita menanam porang itu tidak semuanya serba mulus tanpa penyakit. Itu perlu digarisbawahi, sehingga dari awal kita mulai olah lahan, kita harus mengoptimalkan pengolahan dari lahan, kotoran hewan yang terfermentasi dan sebagainya, sampai yang kadang dilupakan itu pemilihan bibit yang berkualitas. Artinya bibit tersebut sudah memang lepas dari tanaman porang yang sudah repah, bukan dari potesan. Nah, ini saya akan satu persatu menunjukkan ya. Jadi ini dari ukurannya terlihat ini lebih kecil dibandingkan yang sebelah kiri. Artinya ini tunas pertama, ini tunas kedua, sedangkan kulit brongsongannya ini masih ada coklatnya. Nah, di tunas pertama ini seperti ini kondisinya. Ada daunnya itu titik-titik coklat kekuningan. Nah, monggo ini namanya penyakit apa? Barangkali bisa memberikan bantuan informasi kepada kami. Cuman kondisi ini muncul saat gulma belum kami bersihkan. Artinya saat kami belum memberikan pupuk pertama. Bukan pupuk dasar ya, pupuk pertama. Jadi pemberian pupuk pertama itu kan setelah kami membersihkan gulma baru kami semprot. Nah, jadi munculnya ini saat gulma itu masih ada. Nah, dari sini kami akan menunjukkan penyakit lain yang ada di kebun porang kami. Nah, pada bedengan yang lain juga tampak pada tunas pertama. Ini kan tunas pertama, itu juga ada yang coklat seperti ini. Nah, yang di bawah itu belum tumbuh tunasnya, tunas keduanya. Jadi ini tunas pertama sudah coklat-coklat bolong, seperti bahkan ada yang bolong. Lalu ini tunas kedua belum mekar, bahkan belum membuka daunnya, pembungkusnya masih ada di sini. Nah, kalau yang tadi pertama itu lokasinya di ujung sana. Jadi memang ini kami tunjukkan secara spot-spot ya teman-teman. Bahkan itu tunas pertama teman-teman. Ini tunas pertama sudah kuning sampai seperti itu. Terus yang bagian tunas keduanya sudah mekar teman-teman. Nah, jadi bagian bedengan atas ini merupakan dari bibit porang dari katak mini sekilo 500 biji teman-teman. Seperti itu. Nah, kami akan turun ke bawah, ke bedengan yang ke bawah-bawah, di mana ukuran umbi kataknya itu sekilo isi 75 sampai 100. Kami akan melanjutkan menunjukkan penyakit-penyakit yang ada di budidaya porang. Nah, ini kami di bedengan yang dari bibit katak yang sekilo isi 75 sampai 100. Itu tunas pertama, yang ini tunas kedua. Ini lebih besar ukurannya ya teman-teman. Nah, yang warna daunnya ini udah hijau tua. Nah, hijau tua, tapi yang warna daun yang tunas pertama ini tunas daun tunas kedua ini hijau masih kekuningan, coret-coret motif kuning ya teman-teman. Nah, silahkan ini artinya penyakit atau memang ini masih muda, sehingga kalau kita sudah tahu kita tidak panik. Kalau menurut kami ini karena masih muda, sehingga warnanya masih relatif hijau pupus, hijau kekuningan, seperti itu. Kami akan lanjutkan menunjukkan penyakit atau keanehan tentang pohon porang yang ada di kebun kami, sehingga apa yang kami bagikan ini selain pengalaman yang mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman, juga tentunya yang penyakit-penyakit juga akan kami bagikan teman-teman, biar bagi yang akan budidaya porang itu tidak menganggap bahwa porang itu mudah. Ya mudah, porang itu memang mudah karena awalnya memang dia tanaman liar teman-teman. Cuman kalau kita menganggap sepele dan akhirnya olah lahan itu tidak dioptimalisasi, artinya
kohe atau semuanya itu sembarangan, ya nanti akan tumbuh seperti tanaman lain. Artinya kalau sudah dibudidaya justru malah memancing penyakit itu datang, teman-teman. Nah, ini batang tunas pertama yang sudah patah, ini tunas kedua. Lalu di sini kami beri tanda oleh teman saya, ini dikasih tanda 2 bambu, bilah bambu. Nah, kronologi, kalau kami tidak menceritakan kronologi, pasti ini akan divonis sebagai penyakit. Tapi ini kronologinya saat teman kami itu membersihkan gulma rumput liar, tidak sengaja aretnya, sabitnya itu mengenai batang tunas pertama, sehingga oleh teman saya ini dikasih tanda. Kita ingin tahu nanti pertumbuhan tunas kedua yang seperti apa, karena tunas pertamanya ini kepotong tidak sengaja dengan sabit. Jadi ini juga perlu kami ceritakan karena nanti kita akan melihat perkembangannya untuk kasus yang seperti ini, teman-teman. Nah, kronologi lebih awal yang tadi itu kenapa bisa patah batangnya itu gini. Ada gulma, entah namanya apa, itu dia kecil banget, batangnya kecil, lalu kecenderungannya itu akan melingkar, merambat, mengelilingi batang. Nah, ini tidak hanya di porang, teman-teman. Di jahe merah kami juga seperti itu. Kalau kita buru-buru menarik dari atas, yang terjadi nanti bagian tengah atau bawah ini akan memotong batang porang atau tunas jahe, sehingga kita mematikannya cukup mencabut dari bawah seperti itu. Diamkan saja, nanti bagian atas itu akan mati sendiri, teman-teman. Atau kalau memang telatan ya diputer-puter lagi terus dilepas. Nah, tapi kalau kita nggak sabar, langsung ditarik itu, dibedol gitu ya bahasa Jawanya, ya bisa jadi seperti tadi itu, langsung kalau tunasnya masih kecil, tunas pertama dari bibit kata itu akan putus, patah batangnya. Nah, selain itu ini juga bisa menjadi penyakit, tapi malah penyakit lahan, bukan penyakit di porangnya. Itu gini, ini gulma, tumpukan gulma. Nah, dari hasil yang kita bersihkan secara manual. Nah, ini kan bedengan sebelah kiri, ini bedengan sebelah kanan, teman-teman. Nah, ini saluran air seperti ini, bersihnya itu seperti ini. Nah, jika kita arahkan saluran airnya itu memang arahnya ke bawah sana, ya ini sebaiknya seperti ini. Ini ditutup seperti ini, dibuat gundukan. Jadi air yang dari saluran utama ini tidak masuk ke bawah sana. Tujuannya gitu, biar tidak longsor. Jadi itu misalkan dari tinggian ngalir ke bawah sini, langsung ke sana. Nah, tetapi kalau ini tumpukan gulmanya terlalu banyak di antara dua bedengan, ini justru akan membuat lembab lahan dan akan mengganggu menaikkan kelembaban porang yang berada di paling pinggir bedengan ini dan paling pinggir yang bedengan ini, sehingga hal seperti ini perlu kita hindari ya. Jadi ini juga kami dokumentasikan di video ini biar menjadi perhatian teman-teman dalam budidaya apapun, usahakan kita perlu menjaga kelembaban media. Nah, contoh seperti ini bisa menyebabkan media yang paling dekat dengan hal seperti ini, yang paling pinggir dan pinggir ini, itu paling lembab kondisinya. Nah, ini perlu kita singkirkan dengan karung atau seperti apa kita bawa untuk ke lubang pengomposan, teman-teman. Nah, di bagian bawah bedengan kami yang paling bawah, pas di atas pondok kami ini, ada yang unik, teman-teman nih. Ini juga penyakit juga, teman-teman. Nah, daun porang dari tunas pertama itu seperti ini. Bentuknya itu sudah terpotong ini. Nah, ini karena apa, teman-teman? Ulat atau apa, teman-teman? Nah, lalu kondisi batangnya bawah seperti ini. Ini masih tunas pertama. Nah, ini nanti kalau dalam waktu beberapa perlu kita cek kontrol apakah di sini ada ulat atau yang lain, itu menjadi perhatian teman-teman juga. Nah, yang berikutnya ini sama seperti yang di atas tadi. Tunas pertama itu ini memang ini lebih tinggi yang dari atas, lebih tinggi daripada yang di atas. Cuman karena ini lebih tinggi karena ini katak yang isi sekilo 75-100. Ini juga sama-sama tunas pertama yang daunnya kecoklatan seperti ini. Nah,
Ini sama, penyakit yang sama dari yang di awal video ini teman-teman. Nah, bagi kami yang budidaya porang tanpa menggunakan mulsa itu, tapi tiap-tiap kami beda-beda ya teman-teman. Kami pasti akan nantinya membersihkan seperti itu yang besar-besar, tales. Kemudian rumput-rumput yang perakarannya cukup mengganggu ini kami bersihkan. Tetapi ada beberapa yang rumput kecil itu sengaja tidak kami bersihkan karena mengingat di daerah kami ini hujan itu belum tiap hari turun. Jadi kadang itu turun sebentar tapi berapa hari tidak turun hujan, sehingga kami membuat kebijakan saat ini belum akan membuat gundukan atau bedengan porang kami ini sangat bersih sekali dari gulma. Nah, ini kami biarkan. Tujuannya apa teman-teman? Biar pada saat nantinya itu hujan itu tidak turun 3 harian, 4 harian, bahkan seminggu, itu kelembaban media itu masih aman karena masih dibantu oleh adanya gulma-gulma yang kecil itu tadi. Cuman untuk gulma yang memang mengganggu itu kemarin sudah kita ambil, termasuk rimpang dari temulawak dan jamuan yang lain itu sudah kita ambil. Lalu untuk pohon ketela maupun yang lain juga kita sudah ambil jika itu tidak terlalu bermanfaat teman-teman. Nah, yang terakhir ini tunas pertama, juga sama tunas pertama. Ada beberapa bibit katak yang kami taruh di bawah teduhan pisang. Jadi sangat berbeda jauh sekali. Sama-sama tunas pertama, tapi kalau di bawah teduhan itu ukuran tunasnya juga kecil sesuai bibit-bibit, cuman lebih tinggi teman-teman. Karena dia berusaha mendapatkan sinar matahari. Nah, biasanya nanti ukuran umbinya, perkembangan atau pembesaran umbinya juga lebih kecil dibandingkan dengan porang yang ditanam di semi terbuka seperti itu teman-teman. Nah, jadi dari tunas pertama saja kami sudah bisa melihat bahwasanya memang ketinggian batang porang itu lebih tinggi yang di bawah teduhan dibandingkan yang semi terbuka seperti itu. Jadi itu hanya beberapa pohon cengkeh yang bagian bawah bedengan, lalu tengah itu ada 1 atau 2 pohon cengkeh, yang di atas itu ada pohon bambu. Jadi sedikit mengurangi suplai sinar matahari. Makanya di bagian atas itu yang terhalang sama matahari, ya tidak terhalang 100% ya teman-teman, tapi di atas, paling atas kami sengaja taruh bibit katak sekilo isi 500 karena kami proyeksikan untuk panen musim depan sebagai umbi bibit teman-teman. Jadi itu ya teman-teman, dokumentasi atau video dari kami tentang berbagai jenis penyakit yang ada di porang kebun kami, sehingga mungkin teman-teman yang senior bisa memberikan masukan kepada kami. Bagi yang akan menanam porang musim depan, tentukan mental dulu, nyali Anda dulu, apakah betul-betul hanya tertarik faktor harga yang tergiur harga sesaat, atau memang benar-benar ingin budidaya tulus. Artinya budidaya itu sifatnya tidak hanya setahun 2 tahun, dan karena sifatnya budidaya itu terus menerus, sehingga kita bisa melakukan perluasan lahan. Jadi berapapun itu harganya, kalau kita semakin banyak menanam itu juga akan mendapatkan keuntungan insya Allah. Semoga kita semua diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah melihat video ini secara menyeluruh, dan bagi yang belum menyimak kami video selengkapnya, silahkan lihat di playlist untuk budidaya porang, jahe merah maupun ternak kambing kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemah ripah loh jinawi toto tentrem karto raharjo. Itulah cita-cita kita semuanya sebagai petani Nusantara.